A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Tuhanku, Anzilni, tempatkanlah kepadaku, Mungzalan, pada suatu tempat, Mubarakah, yang engkau barokahi. Wa anta, dan engkaulah ya Allah, khairul, sebaik-baik mungzilin, pemberi tempat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Surat apa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Iya, enaknya kalau orang tua tidak hafal dimaklumi. Bersyukur itu hanya kepada, berharap itu hanya kepada, bahkan kalau boleh berkeluh kesah juga hanya kepada Allah. Iya, karena Allah lah maha segalanya. Allah lah tempat kita mengadu. Allah yang memberikan semua yang kita butuhkan. Allah yang mengizinkan kita bisa bersilaturahmi. Makanya yuk, sebagai hamba yang beriman, jangan pernah berpaling dari Allah. Sekecil apapun aktivitas kita, Allah. Makanya 3 tingkatan syukur. Yang pertama, watasdiqa bi qalbi, bersyukur dengan hati. Ayo, siapa yang masih nek tangi turu niku malah golek? Nah, sinten niku? Nek tangi turu niku golek Gusti. Caranya bagaimana? Iya, jangan sholat dulu. Salah kalau bangun tidur langsung sholat. Berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Niku mau makan. Alhamdulillahilladzi wa ilaihi nusyur. Ya Allah, ini membuktikan kita itu butuh Allah. Bahkan mau tidur pun harus izin Gusti Allah. Apa buktinya? Berdoa. Bismika Allah wa bismika. Nah, karena ada para ulama yang berpendapat tidur itu latihan mati. Nah, kalau memang mati seterusnya pun ajal. Sampun siap? Oh, sampun Mbah ya. Semoga husnul ya. Jadi bersyukur dengan hati. Ayo kita hadirkan Allah. Makanya tangan kanannya yuk. Karena saya lihat nggak ada yang menikmati nih. Siap. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Allah terus. Allah lagi. Allah dulu. Kiri. Lillah. Billah. Limardotillah. Limardotillah. Billah. Lillah. Nah, sarang-sarang 1, 2, 3 kanan. Kenapa Allah? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotillah. Nggih.
Syukur yang kedua, wabilisanihi, perbanyak mengagungkan asma. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Berarti menghadap Allah harus dalam keadaan. Caranya agar kita suci, jaga wudhu kita. Hamba yang pandai menjaga wudhu, pasti anggota tubuhnya pun terjaga. Ini penting. Ya, makanya mari belajar betul kita untuk berhati-hati dalam hidup. Siapa yang selalu hati-hati, pasti hidupnya nikmat. Karena orang hamba yang berhati-hati itu tidak akan berlebihan. Hati-hati, apalagi sudah usia, gimana? Ya, nah ini. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Yang berhak kita puji adalah Allah. Jangan berlebihan memuji selain Allah. Pasangan hidup, titipan Allah anak kita, bahkan harta benda. Ada nih yang berpendapat, ya, mobilnya istri kedua. Nah, karena dielus terus, Pak. Iya, biar harus bersih, rapi. Wah, ternyata istri pertama lupa dielus, Pak. Jamaah di sini nggak ada, di sana banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid kita, ya, Masya Allah. Jangan berhenti berdoa, dan jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Sisipkan untuk saudara-saudari kita, apalagi di Palestina. Alhamdulillah, sekarang Palestina sudah menjadi anggota PBB. Takbir. Nah, iya. Ya. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, tapi yang paling berat sesungguhnya bersyukur dengan amal perbuatan. Apa buktinya Ustadz Ipung? Kita hadir di majelis ini. Lihat nikmatnya kita hadir, ya. Apalagi tidak hanya mendapatkan asupan acara atau inti pengajian, tetapi juga acara untuk makanan, ya. Kalau nggak pengawasan nggak dapat, Pak. Ya, telur. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini leluasa. Baik, ketika syukur, ya agak dikecil, Pak. Ketika syukur itu sudah ada pada diri kita, maka mari sempurnakan rasa syukur untuk selalu berdoa. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu. Mari kita bersalawat sejenak. Salawatullah alaika. 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
salam salam alaika ya Habib, salam alaika begitu mulianya Rasulullah, kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Suatu ketika Rasulullah sudah terjamin masuk surga, Rasulullah sujud, Rasulullah berdoa sambil menangis. Salah satu khalifah bertanya, "Ya Baginda Rasulullah, kenapa Baginda tetap sujud? Padahal sudah jelas Baginda surga tempatnya." Maka Rasulullah menjawab, "Aku khawatir dengan umatku. Aku khawatir karena di saat hamba ini ketika sedang bahagia, dia lupa kepada Allah. Di saat hamba ini sedang susah, dia mencaci maki Allah." Jadi dari dulu Rasulullah itu sudah khawatir, sudah bisa melihat bagaimana umatnya. Maka dari itu mari bunda, ayahanda, eyang, jangan sampai kita ini jauh dari Allah dan Rasulullah. Jamaah pengaosan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat sedoyo. Angkat tangan yang banyak hutangnya. Ya, tolong hutang itu jangan selalu diartikan materi. Ya, itu urusan individu, nggak usah diceritakan. Tapi ketika hutang saya tanya, fabi ai alai rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu manakah yang telah kamu dusta? Benar nggak kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena dalam surat Yasin, ayo ayat berapa kira-kira itu yang lagunya kerise itu, ya kan? Semua akan dimintai petanggung. Iya, tangan ini akan ngomong nanti, ya mata ini akan jawab, masya Allah. Nah, jadi mari Allah berikan kita kesempatan. Oleh karena itu mari kita pasca Ramadan, pasca Syawal harus tetap istiqomah. Mana bunda istiqomah? Oh, isti ada. Baik. Bagaimana Ustadz perjalanan kita ini? Ayo, apa 4 pertanyaan hidup yang lalu? Wes lali. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Kemana kita akan pergi? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya siapa kita? Seorang hamba. Ini sangat berhubungan dengan istiqomah. Kita seorang hamba, maka hamba itu mempunyai tugas minimal 2. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pemimpin. Ya, sudah bangsa kita sudah dapat pemimpin. Sekarang mari bersatu doakan. Setuju betul? Kok orang suara nih? Ya, mudah-mudahan Ayahanda Prabowo amanah. Ya. Nah, ini harus kita, ya, sudah berkompetisi, sudah mari wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kita pada tali Allah. Kalau ada yang keliru, ingatkan.
Yang penting doa jangan berhenti. Orang nggak usah mikir yang lain. Keturunan kita saja kadang-kala tergelincir, gimana? Iya, ini berat hidup. Ya. Nah, yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Nah, sebentar lagi mau Idul Adha, gimana? Biasanya berapa sapi sini, Pak? 6, mudah-mudahan besok 8. Iya, tidak ada yang mustahil, Pak. Iya, siapa tahu betul Allah titipkan hamba Allah yang tadinya jauh karena dengar pengausan lewat, aku harap nyumbang 1. Wah. Kenapa kita harus selalu yakin kepada Allah? Ya. Yang kedua, min aina anta, dari mana kamu berasal? Maka jawabannya kita berasal dari Allah. Demi Allah saya titip ayah bunda. Perjalanan saya ngisi motivasi 3 SMA, SMK, 3 SMP, 6 SD. Sekarang masih sampai tanggal 18 masih ngisi hampir tiap malam SD. Rata-rata, ini rahasia, tolong diumumkan. Rata-rata anak itu tidak tahu asal-muasal dirinya. Anak itu lupa siapa. Makanya saya selalu beri 4 pertanyaan pada anak-anak. Siapa pernah bertanya 3 kepada bunda, 1 kepada ayah? Pertama kepada bunda, nak, siapa pernah bertanya bagaimana bunda mengandung? Yang kedua, bagaimana bunda melahirkan? Yang ketiga, bagaimana bunda menyusui? Sedangkan kepada ayah, bagaimana ayah bertanggung jawab atas dirimu mencari rezeki yang luar biasa. Ini penting, karena barusan sekitar 1 minggu kejadian di salah satu tempat di Bantul, ya, bagian barat, seorang kakek memperkosa cucunya. SMA, Pak. Itu lihat, SMA, apakah belum bisa berpikir? Sudah. Dan itu dilakukan bukan sekali. Setelah ditotal 6-7 kali. Ya. Coba, inilah hidup. Makanya kenapa kita harus, anak itu butuh ya Rahman ya Rahim. Makanya harus tahu kita dari mana kita berasal. Jawabannya dari Allah. Pertanyaan ketiga, ila aina anta, kemana kamu akan pergi? Ayo, suatu saat kita akan pergi kemana, ayah bunda eyang? Kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata ustadz saya dulu, Ustadz Prapto, jamaah pengausan yang cepat mati cirinya 2. 1, ngantuan. Ini kata ustadz saya, bukan kata saya loh. Jadi jangan marah sama saya. Pokoknya ngantuan cepet itu. Yang kedua, ngobrol kali rencana. Ki ustaz wes lemu ireng suwe meneh. Di sini nggak ada jamaah sini. Makanya kata Ustadz dulu kondang Ustadz Zainuddin, ya, jamaah yang ngantuk itu kadang-kala penangkapannya keliru. Kata Ustadz, mari kita ambil yang baik-baik. Dia dengarnya yang baik-baik saja. Pulang pengausan cari sendal yang baru. Loh, kata Ustadz yang baik-baik diambil. Nah, ini kita kembali kepada Allah, pasti itu nggak mungkin tidak. Sehingga muncul pertanyaan keempat, maza ta'mal, apa sesungguhnya kita perbuat dalam hidup ini? Ayo, maza ta'mal. Ayo bunda, apa yang bunda lakukan dalam hidup?
Hidup ini kan kadangkala seperti rutinitas, betul nggak ayah? Makanya Mbah Surip dulu, walaupun lagunya itu singkat tapi bermakna itu. Tidur lagi, bangun lagi, Mbak. Akhirnya kata Mbah Surip, tidur selamanya. Kita ini akan kembali kepada Allah. Jawabannya Quran surat Al-An'am 162. Ayo dong takmir, di print out, bagikan jamaah, ya, tempel di ruang tamu. Apa bunyinya Bunda? Ayah Anda, Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul. Lanjutannya apa? Jangan qul huwallahu ahad. Qul inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, kunci hidup itu yang paling awal sholat. Jadi kalau mau istiqomah dalam hidup, Ramadan betul-betul hadir, Syawal betul-betul hadir. Sekarang kita berada di bulan Zulqaidah. Tanggal berapa ayo? 3, 4 atau 5? Ya, 3 apa? Kemarin hari Jumat 2, sekarang Ahad, berarti 4. Ayo, kalau itu betul hadir, jangan tinggalkan sholat. Paling berat sholat apa Bun? Subuh, kemudian Isya, terus nengono kabeh. Tuman nih takon kok malah. Ndak, tidak ada yang berat. Nggih, sholat itu boten berat. Karena kita ingin jumpa dengan Allah. Lihat kalau sudah wasjud waqtarib, sujud itu nikmat. Yang jebolannya sampingku presiden toh. Oh, gubernur. Kalau sudah sholat nggak ada itu jabatan, betul tidak? Oh, sampingku sudah sepuh, Mbak. Pinten, Mbak? 80, Masya Allah. Ada yang lebih tua? Ketika kita sudah pesan Allah melalui Rasulullah, sholat, wa nusuki ibadah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, yuk semua ada doanya. Setuju? Ayo, apa yang tidak ada doanya? Iya. Maka dari itu, mari betul-betul kita harus amalkan. Yang ketiga, wa mahyaya, kehidupan. 5 kesempatan sebelum pergi hilangnya 5 kesempatan yang lain. Sehat sebelum, kaya sebelum, luang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum. Caranya bagaimana Ustaz Ibu? Tombol hati, berteman dengan orang, dirikan baca Quran dan berzikir sebanyak mungkin, berpuasa. Kurang apa Gusti Allah? Kita yang kurang. Lah iya, sudah dikasih Allah kesempatan kok masih ngeyel. Sehat nggak mau ke masjid, betul? Kakinya sakit baru mau, tapi ditanya, oh sakit besok mulutnya sama Allah, kok enggak ke masjid? Karena itu tadi. Jadi mari jangan sepelekan. Wa mamati, kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah pengausan Ahad pagi, hidup. Astagfirullah. Ya, jadi mari bagaimana dengan sholat, ibadah, hidup dan mati kita tujuannya hanya satu, lillahi rabbil, nggak ada yang lain.
Nah, istiqomah setelah pasca Ramadan, pasca Syawal, maka kita harus tahu dulu, ternyata kondisi manusia ini ada 3 macam setelah pasca Ramadan dan Syawal. Yang pertama adalah hamba yang betul-betul istiqomah. Bagaimana Ustadz Ipung? Sebelum Ramadan dekat dengan Allah. Ketika Ramadan hadir semakin dekat. Ramadan pergi, dia tidak mau jauh dan dia bisa mempertahankan ritme. Apa itu ritme? Nah, cara kayak gitu, gaya hidupnya ingin seperti Ramadan. Syawal hadir, dia pun ingin meningkat, karena Syawal itu kan pendek, artinya peningkatan. Karena dia yakin sekarang di bulan Zulqaidah ingin berjumpa dengan Ramadan, karena dia sudah punya bekal. Inilah hamba yang istiqomah. Kelompok yang kedua, ini yang tengah ini. Sebelum Ramadan agak jauh dari Allah. Ramadan hadir, wah tobatnya luar biasa. Nanti 10 hari pertama Ramadan sok paling ngarep, 10 kedua mundur, 10 ketiga hilang, karena dia nongkrong di mall padahal nggak punya uang. Syawal mulai kendor, nggak kelihatan dia, apalagi sekarang dan seterusnya. Tapi masih mending sempat dekat sama Allah. Kelompok yang ketiga, sebelum Ramadan jauh, Ramadan ada nggak ngefek, Syawal malah ngeluh terus, sekarang judek. Ini. Nah, karena kita ini harus, tadi saya bilang, harus ya iddak binafsi, banyak kita introspeksi diri, mengenal diri kita sendiri. Kenapa jamaah? Jangan sampai hidup kita ini hanya formalitas, nggih boten? Orang yang formalitas hidup rugi. Iya, tidak ada makna, tidak ada dia mencari ridha Allah, ya. Waktunya ini sholat, ya sholat, tapi tidak merasakan nikmat. Iya. Mohon izin, kalau masjid itu penuh dengan hamba yang sudah sepuh, wajar tidak? Wajar, Pak, karena tahu diri. Dan saya ubah. Tapi kalau masjid penuh yang muda, luar biasa. Masjid penuh orang tua, biasa. Iya, kalau masjid penuh anak muda, luar biasa. Padahal kata Allah, justru yang muda itu yang malas. Ya, nah kalau masjid jarang anak muda, biasa. Gimana? Kalau penuh anak muda, luar biasa. Kalau jarang anak mudanya, biasa. Masjid jarang orang tua, binasa. Lah iya, kita itu semakin tua hidup, usia, maka seharusnya tidak ada lagi banyak yang dipikirkan. Benar tidak? Iya, sudah bukan waktunya lagi mikir dunia. Inilah istiqomah. Ayo, Ramadan itu enak banget sholat, gitu kan? Enak banget ikut takjilan, tadarus, bahkan berbagi sodako itu. Apa yang kita beri ayah bunda eyang dan yang kita beri itu dinikmati, maka pahalanya mengalir. Makanya ingin betul nggak belajar sodako itu ikhlas banget? Ingin? Sering datangi tamu dan jamu tamu itu dengan banyak makanan, dan tolong yang datang wajib menghabisi makanan itu. Gimana? Betul. Jarang kita, malah orang yang suka ngabis makanan dititeni. Wah, sesuk ora tak undang. Betul, ini jangan dikira ini hanya bercanda. Betul, Pak. Iya, kita lupa ilmunya ini.
Loh, kalau sudah disuguh berarti harus iya. Kalau nggak habis bungkus nih Pak. Ini penting loh. Anak muda ikut pengajian, Masya Allah. Sini Mas. Ini loh, biar ilmunya langsung. Kelas berapa? 2 SMP. SMP mana? Masya Allah. Oh, kemarin saya habis ngisi di sana. Iya, kelas 3 menjelang ujian. Kepala sekolahnya Pak Indro tahu? Nah, yang aku sih konangan. Nah, mari ya kita betul-betul masuk kelompok yang mana? Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata hamba ini harus ingat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Masya Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, maka apakah kamu mengira annama khalaqnakum abasa, bahwa kami menciptakan kamu dengan bermain-main? Tidak ada Allah menciptakan kita main-main sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan. Coba bayangkan kalau tiap bulan Ramadan terus. Ayo Pak. Yang pahala banyak, tapi yang dosa ya banyak. Karena imannya tidak ada. Jadi kita jangan lupa, ini ditegur sama Allah. Kenapa Allah menciptakan semua berpasangan? Ya, ada yang hitam. Ini saya nunjuk sendiri loh ya. Ada yang putih, tua, muda, semua Allah berikan. Ya, apakah kita mengira? Nah, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi kalau kita ini lupa, setiap yang kita lakukan ini pasti akan diminta pertanggung. Pasti yang kita lakukan ini ada balasannya. Makanya modal yang ada pada diri kita apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik dan buruk ada pada diri kita. Jangan lupa ayah bunda eyang. Maka bersyukur betul kita masih diberi kesempatan. Iya. Hidup Allah berikan. Ketika kita diberikan nikmat, sehat, kita akan menjaganya. Bagaimana caranya? Kembalikan apa yang Allah berikan kepada Allah. Iya. Makanya sehat, ketika tadi perintah sholat itu paling awal, justru olahraga yang paling awal adalah sehat. Ayah bunda pernah tidak ketika lagi flu gitu ya, pilek, sujudnya dilamakan, mesti meler. Tapi justru di situ ayah, iya, ketika kaki nggak kuat ini kan untuk berdiri, coba. Ya, saya sudah lemah yang kiri karena dulu futsal tempurungnya ke belakang gitu. Ya, tapi bukan berarti sudahlah. Enggak. Saya merasakan ya bunda, ketika sudah lelah beraktivitas, ya kan pasti namanya sakit itu dia mencari tubuh kita yang lemah, gitu. Ya. Nah, ketika itu sudah lemah, maka di sanalah saya akan kembalikan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu nih bagaimana kita menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang betul-betul menjalani hidup
dengan 3 kunci. Ayo, masih ingat boten? Selali meneh. Wah, sesone diundang ora teko. Nah, muridnya ora. Oh, kalau gitu apa namanya Pak, sayembara nggih. Yang bisa jawab haji umroh gitu nggih. Oh, enggak nggih. Yo, tangannya siap. 1 2 3. 3 kunci hidup. 3 kunci hidup. Yang pertama. Iman. Yang kedua. Ilmu. Yang ketiga. Amal. Iman, ilmu, amal. Amal, ilmu, iman. Sampun hafal nggih? Nggak usah dites. Kenapa iman paling awal? Karena tadi rumusnya bangun tidur kita cari Allah. Sebelum kita tidur kita mohon izin kepada Allah. Kemana-mana mohon perlindungan Allah. Di saat tidak ada pertolongan dari siapapun, hanya Allah yang bisa menolong. Siapa yang Allah tolong? Hamba yang Nah, iman itu hunaka, dalam hati. Sini letaknya. Coba, kita ini kadang-kala mudah ya menilai orang. Ya, banyak sudah itu. Jangan lihat itu riak tidak dulu, nggak usah. Tapi ketika itu pelajaran berarti, kenapa tidak kita tiru? Gimana? Orang kaya luar biasa, kan di YouTube tuh begitu. Pakaian compang-camping, mengemis, ya toh? Dia mau minta tolong antarkan saya, ternyata mobil BMW-nya bebek merah warnanya, Honda Pitung, ada di seberang jalan. Ketika minta antar, saya tolong antar, nggak mau. Kenapa orang tidak mau menolong? Karena melihat fisiknya dulu. Tapi kalau imannya ada, ya Allah, dia akan antar itu nyebrang. Pasti dibalas di dunia sama Allah apa? Dapat hadiah, Pak. Iya, tapi nggak mau menolong. Sekarang lihat kalau Jumat, sodako Jumat, ya kan? Lihat, berlomba-lomba orang naik sepeda, motor sambil bawa bungkusan, dikasih. Ternyata jalan yang sama, saya pernah mensurvei, itu ada 8 yang ngasih, Pak. Beriman nggak? Iya. Walaupun yang dikasih tidak tahu diri. Dibuka, lauknya yang diambil, nasinya dibuang. Iya, sekarang musim begitu, Bu. Makanya saya sama teman-teman akhirnya kita ambil itu nasi, kita nasihati, jangan dimarah, Pak, ini salah. Walaupun dinasehati nesu, mau ikut campur, ya wes. Jangan keluarkan doa ibu, yang doa hamba yang mengingatkan termasuk ya tidak didengar, dizolimi. Jangan mengatakan, oh Gusti Allah nanti cabut aja. Dia belum paham. Makanya kan manusia ada 4 G. 1, dia tahu dan melakukan. Ini penghuni Yang kedua, dia tahu tidak melakukan. Ini penghuni neraka. Yang ketiga, tidak tahu melakukan. 50-50, Pak. Sholat tapi nggak tahu bacaannya, bersodako tapi nggak tahu maknanya. Nah, ini masih bagus. Yang keempat, tidak tahu, tidak melakukan. Dunia sengsara, akhiratnya surga. Kepingin yang itu? Orgil, Pak. Orang gila. Coba ingat nggak Hofid kemarin? Pernah dengar orang gila mati? Padahal makannya nggak karuan, tidurnya di mana-mana. Makanya kalau mau begitu jadilah orang. Oke, ya. Nah, bagaimana kita ini harus tahu? Ayo, imanlah yang paling awal. Setuju nggih?
jangan kendor iman kita. Justru semakin kita mendekat usia, semua kenikmatan makin Allah ambil. Betul nggak? Ya, saya bertemu di Klaten itu 113 seorang eyang ya, Masya Allah, masih utuh bu giginya, nggak banyak dia makan obat enggak. Ternyata di balik itu yang kita ambil hikmahnya, eyang ini pandai bersyukur. Orang Jawa ini bahasa Jawanya nopo Pak? Nerimo. Nggih. Ono sing dipangan ne ora ya wis. Iya. Kalau daerah Sumatera itu banyak yang nyirih itu Pak ya. Iya. Nah, sirih. Nah, itu kuat itu giginya, walaupun nek guyu merah kabeh. Nah, mari iman. Yang kedua ilmu. Ya, istiqomah butuh ini. Ilmu itu akan baik, ilmu yang kita dapatkan dari niat kita bagaimana. Ketika sudah niat nawaitu kita karena Allah, iman kuat, pasti niat menuntut ilmu baik tidak? Iya. Kalau imannya enggak, maka ilmunya pun tidak akan bermanfaat. Iman kuat, ilmu yang Allah berikan baik, berguna, bermanfaat. Bukti iman ilmu menyatu apa? Amal perbuatan. Iya. Makanya jangan kita bangga jadi orang tua yang alim kalau anak kita tidak ikut alim. Ini PR ini. Iya. Jangan bangga ini. Sekarang musim haji. Ada yang berangkat jamaah sini? Insya Allah, iya. Karena sudah 3 tempat jamaahnya nggak tahu, ya. Tiba-tiba dia mengumumkan ini. Mohon doanya, saya tanggal sekian mau berangkat, kaget. Bahkan terbukti menguji iman seorang hamba itu ketika ada yang senang, ada yang bahagia. Kira-kira dia bersyukur nggak? Senang nggak lihat temannya, jamaahnya? Ini malah jadi omongan. Kok iso mangkat yo? Kok malah sing diomong? Iya. Ternyata di balik itu, ya, dia punya 3 anak, ya, kerjanya di 3 tempat. Satu yaitu di salah satu kementerian, 2 salah satu stasiun kereta api, yang satu lagi di bandara. Mereka bertiga diam-diam mendaftarkan orang tuanya. Bukan haji biasa, tapi haji plus Pak. Kalau satu anak 150 juta, kan haji kerajaan itu 400 juta. Masih tidak percaya? Nah, beda dengan yang 271 triliun. Saya malu Pak dari Bangka. Iya. Untung saya sudah menetap di Jogja, jadi nggak kecepretan. Bahkan ada yang bilang sebenarnya bukan 217 triliun, ada yang bilang sampai 3.000 triliun. Besok ini Al-Mahera itu, Maluku itu kaya Pak, luar biasa. Wali murid saya cerita, Ustadz, kalau betul apa yang sudah diteliti bertahun-tahun, Maluku itu paling kaya. Ya, Freeport itu nggak ada apa-apanya. Tapi siapa nanti? Nah, makanya jangan sampai iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah nanti yang akan goncang. Ya, makanya yuk siapkan generasi kita. Oke, siapkan iman, ilmu, amal. Bagaimana agar istiqomah dengan iman, ilmu, amal? 4 aksi sukses lakukan. Yo, tangannya lagi. Nyatanya nggak kapok ngundang saya lagi. Siap. 4 aksi sukses. 1. Jaga sholat. 2. Tadarus Al-Quran.
3. Tolabul ilmi. 4. Miliki ahlakul karimah. Sekali lagi, 4 aksi sukses. 1. Jaga sholat. 2. Tadarus Al-Quran. 3. Tolabul ilmi. 4. Miliki ahlakul karimah. Takbir. Mari lagi-lagi sholat. Kalau boleh saya berpesan, sebagai orang tua, jangan hanya 5 waktu wajibnya, tetapi 7 waktu. Apa 2 waktunya? Tahajud dan duha. Ayo, biar anak kita belajar dulu dengan 5 wajib dulu. Kadang-kala banyak sekolah yang keliru, duhanya semangat muridnya, tapi 5 waktu orang tuanya kurang. Walaupun sekolah terbatas, paling sampai asar. Makanya sekolah yang bijak, sebelum mulai pelajaran tanya muridnya, siapa yang belum subuhan? Nah, iya, suruh. Untuk belajar itu harus. Dan membangun istiqomah agar kita betul-betul komitmen, itu 5 langkahnya. 1. Luruskan niat. Innama a'malu binniyat. Ayo, niat kita ini mau apa sih? Ya, karena Allah itu tidak memaksa kita. Ayah bunda mau kaya tanpa dekat sama Allah, bisa nggak? Kok nggak berani jawab? Mau kaya tanpa dekat sama Allah bisa nggak? Bisa, Pak. Iya loh, buktinya non muslim pada kaya-kaya. Cina itu kaya, tetangga kita kagak tahu sholat, pelit, medit, kikir. Sinten niku? Iya, Pak. Tetapi lupa, jangan lupa, tidak barokah. Ini kuncinya. Karena kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah akan berikan kabar gembira kepada hamba itu ketika beriman dan beramal soleh. Makanya kalau mau kayanya barokah, kuncinya iman. Hamba beriman pasti kayanya barokah. Iya, hamba beriman pasti rezekinya halal, gitu kan? Ayo. Ya, ada seorang murid nakale dablek kepol, ternyata datang kepada gurunya. Wahai ustadku, saya ingin bertobat. Kenapa memangnya? Alhamdulillah selama 10 tahun kerjaan saya, ya ini rahasia lagi ya, kerjaan saya ternyata bisa mengambil uang para artis. Iya, dan itu bisa diambil tidak boleh lebih dari tertentu. Misalnya 15 juta. Karena kalau di atas 5 juta itu diusut ya, dan butuh biaya. Kalau 15 juta yang ngusut males. Yang minta nuntut pun itu tidak berguna, karena 15 juta itu sedikit, Pak, bagi orang kaya. Tapi dia dapat sehari misalnya 20-30, uang tidak itu. Ternyata dia bisa ganti mobil dan sebagainya. Suatu ketika murid ini ditegur Allah. Allah ambil ginjalnya, jantungnya sudah baru usia 40 tahun. Jantungnya sudah dikasih ringnya 2, pendengarannya mulai kurang. Akhirnya istrinya bilang, istri kekuatan doa, sudah ya, tobat. Allah sudah ambil. Saya tidak ikhlas ayah meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ternyata dia tidur, mungkin Allah berikan hidayah, maka kata Allah mungkin dalam tidur harus dia ketemu ustadznya, gurunya. Ternyata itulah. Dan selesai dari itu semua,
dia bersihkan hartanya. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat, dan setiap tahun memberangkatkan 2 hamba Allah umroh. Lihat Bunda, tapi jangan nunggu gitu dulu kita. Iya, kalau masih ada kesempatan Pak. Iya Pak, kalau enggak gimana? Nah, makanya mari ukur diri kita, minta matur Gusti Allah. Ya, luruskan niat, buka hati, banyak menerima nasihat. Orang yang istiqomah komitmen itu mesti banyak masukan. Nasihat pasti baik. Iya, nggak ada nasihat itu yang buruk. Yang buruk bukan nasihat namanya, provokator. Yang ketiga, buka pikiran, positive thinking. Ayo, bersyukur kita lagi jalan, mau asar belum sholat, ada orang gila, belum sholat yo, malah ngomong edan. Enggak, justru astagfirullah, terima kasih saya diingatkan, kita menggo, coba terus. Ternyata ada kejadian kecelakaan, kalau kita lewat tadi, kita korbannya sangat mungkin. Tidak ada Allah mengirimkan sesuatu tanpa sebab, pasti. Yang keempat, fokus materi. Tangan kanannya diangkat, turun, naik, turun, lebih cepat. Ya, lihat saya, fokus ya, fokus. Mari kita pegang, fokus lo ya. Kita pegang lebih cepat, kita pegang dagu kita, dagu Pak. Dagu niku pundi Pak? Matur nuwun. Monggo diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kesimpulannya nopo? Apa yang kita lihat belum tentu. Nah, makanya hati-hati dengan mata. Arep neng masjid subuh, semalam baru ada yang meninggal gantung diri. Ke masjid kok ono sing loncat-loncat. Akhirnya nggak jadi. Nah, itu dia penglihatan itu. Iya, pejam. Bismillah ya Allah, itu tidak benar. Kalau benar, kenalkan saya. Ya, 5 komitmen. Nah, ketika sholat, lakukan dengan tumak nina, insya Allah nikmat. Makanya orang yang sehat mesti sholatnya tumak nina, karena pelan. Ya, saya sudah tidak kuat. Nah, makanya harus pelan juga. Yang kedua, baca itu Al-Quran, tadarus. Ayo, biasakan minimal sehari 2 waktu, habis subuh dan maghrib. Lakukan. Kalau kita berpergian, punya hutang. Nah, iya begitu. Jangan hutang itu sama manusia terus, malah kelingan. Coba kalau Gusti Allah bilang, hei, ente bernapas kagak bayar, ya kan? Iya. Ente makan enak, giginya masih kuat, kata Allah. Coba kalau aku minta nih, napas harus bayar. Masya Allah. Inilah baca itu Al-Quran. Yang ketiga, tolabul ilmi. Ayo, kita harus selalu menuntut selagi masih ada kesempatan hidup. Yang keempat, miliki akhlakul karimah. Makanya bunda, ayah, eyang, saya mohon, saya matur agar juga untuk introspeksi diri. Bukti orang tua yang betul-betul iman, ilmu, amalnya kuat, dia mempersiapkan diri ketika diberi keturunan. Bukti anak kita soleh-soleha, di saat nanti kita tua renta, berapapun anak kita, maka mereka akan solid, tidak akan menyia-nyiakan kita yang tidak berdaya, kita yang hanya bisa berbaring di atas kasur. Maka anak ini bergantian, dia akan rawat kita. Apalagi kalau sudah berkeluarga, di sana ada anggota baru, betul?
Jangan sampai pasangan hidup anak kita jauh dari Allah. Karena pasangan hidup yang baik selalu ingin mengajak dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Lihat telapak tangan kita masing-masing. Yuk, kiri kanan lihat. Ya, kedua tangan ini jangan berhenti melayani. Setuju? Kedua telapak tangan ini jangan berhenti berdoa. Setuju? Kedua telapak tangan ini jangan berhenti memohon kepada Allah. Bayangkan ketika kita tidak berdaya, kedua telapak tangan anak-anak kitalah yang merawat kita. Amin. Maka dia bantu kita, dia bimbing kita. Karena namanya sudah tua renta, tinggal menunggu ajal. Bukti akhir, kedua tangan anak kita yang akan memandikan kita, yang akan menyolatkan kita, yang akan mengenakan kain kafan pada kita. Dan kedua tangan ini anak kita yang akan mengantarkan jenazah kita menuju peristirahatan. Ini yang harus kita wujudkan. Makanya jangan berhenti. Anak kita nakal, ngeyel, itu episode proses. Jangan berhenti. Mari kita berdoa memohon kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tundukkan kepala kita, hadirkan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Hadirkan Rahman dan Rahim-Mu pada diri kami. Kami sebagai hamba, kami sebagai suami, istri, sebagai orang tua ya Allah, sebagai anak. Kadangkala kami sering menyia-nyiakan kasih sayang yang Kau berikan. Kami abaikan kasih sayang kedua orang tua kami. Kami abaikan kasih sayang hamba-hamba yang peduli pada kami ya Allah. Berilah kesempatan kami memperbaiki diri. Kami sadar Roh, hidup tanpa Rahman dan Rahim-Mu tidak ada gunanya. Bunda menjalani hidup dari nol apa adanya. Ayah bunda dengan ikhlas berdoa memohon kepada Allah. Ingatkah ketika doa-doa itu dikabulkan, Allah berikan sandang, pangan, papan, bahkan keturunan. Bayangkan yuk, masing-masing pasangan hidup, kalau memang ada yang sudah Allah panggil, maka doakanlah agar Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah, Allah lapangkan kuburan, dan Allah tempatkan di surga. Sekarang bayangkan satu persatu wajah buah hati kita masing-masing. Di hadapan kita, anak-anak kita hadir. Bunda, ingatkah pertama kali Bunda mengandung? Kurang lebih 9 bulan, 10 hari, sakit, perih, lelah, Bunda abaikan. Karena Bunda menginginkan kelahiran itu. Ingatkah Bunda, di saat Bunda melahirkan antara hidup dan mati taruhannya? Bahkan ketika Al-Quran mengajarkan 2 tahun Bunda menyusui, Bunda pun melakukan dengan ikhlas sabar. Ayah, ingatkah dalam masa penantian ayah berdoa, ya Allah, mudahkanlah proses persalinan istriku, selamatkan istri dan calon anakku ya Allah. Ingatkah ayah bunda ketika mendengar tangisan bayi yang mungil itu, ayah bunda bersyukur, berjanji ingin merawat,
Mungkin ada di antara ayah bunda buah hati sudah berkeluarga, sudah mendapatkan cucu. Ingat betapa bahagianya. Ada yang buah hati sedang mencari jodoh, sedang bekerja, menuntut ilmu, dan masih ada yang balita. Pertanyaan saya, ingatkah kita semua ini adalah amanah, anak titipan Allah? Kadangkala kita mudah putus asa, kadangkala kita mudah marah, mudah kecewa. Ayo kembalikan niat kita. Wahai anak-anakku, maafkan ayah bundamu nak. Maafkan, kadangkala lupa. Ayah bunda belum bisa menjadi bunda ayah yang baik, yang soleh-soleha. Doakan nak, semoga ayah bundamu bisa anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, kami titip anak-anak kami. Mudahkan iman, ilmu, dan amal hadir. Mudahkan sholat, ibadah, hidup dan mati kami semua hanya mencari ridho. Sekarang bayangkan yuk, di hadapan kita sosok diri kita masing-masing. Bayangkan kita yang sudah tua renta, yang hanya bisa berbaring di atas kasur. Bayangkan, alhamdulillah, anak-anak kita yang soleh-soleha dimanapun ia berada, ia merawat kita, ia melayani kita, ia gantikan pakaian kotor kita, ia bersihkan tubuh ini, ia suapkan makan minum dengan kasih sayang, ia rapikan rambut kita. Anak kita bercerita bagaimana dulu kita merawatnya. Bahkan ketika ajal menjemput, anak kita ada di samping kita. Bayangkan itu. Anak kita menuntun lisan kita melalui telinga kita dengan kalimat talqin, la ilaha illallah. Anak kita yang akan memandikan jenazah kita, yang akan mengenakan kain kafan pada tubuh ini, yang akan menyolatkan dan menguburkan kita. Ya Allah, ya Fatah, Rob, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warohmah, barokah. Akhirnya ya Allah, Rob, kabulkan doa kami ini. Sama-sama semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Saya mohon kalau berkenan, yang ada di sini suami istri, silakan saling memaafkan. Kalau ada pasangannya di sini, silakan saling memaafkan. Ayah, bunda, eyang, orang bijak berpesan kepada kita. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan esok hari adalah harapan impian kita. Mari kita perbaiki masa lalu yang suram. Kita tidak ingin menjadi hamba yang rugi, yang dilaknat oleh Allah. Setuju? Siap menggapai ridho ilahi? Siap tetap istiqomah? Alhamdulillah. Takbir. Demikian dari saya, pasti banyak salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Kalau kurang panjang, bisa diundang lagi. Semangat ge. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.